Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang visualisasi informasi dan groupware yang beranggotakan Denny Mulyadi, Eka Putra, dan Irfan Syahputra. Visualisasi. Pengertian visualisasi informasi menurut Schneiderman tahun 1998, visualisasi merupakan penggunaan komputer pendukung penggambaran data visual interaktif untuk memperkuat pengamatan dan informasi berarti item-item, entity, hal-hal yang tidak memiliki korespondensi fisik secara langsung. Dengan kata lain, visualisasi informasi itu sendiri berarti rekayasa dalam pembuatan gambar, diagram, grafik, atau animasi untuk penampilan suatu informasi. Tujuan visualisasi informasi. 1. Menyampaikan sebuah informasi yang ada pada sebuah gambar. 2. Menghitung sebuah gambaran dalam hal perhitungan apapun. 3. Mengeksplor sebuah gambar untuk mengetahui lebih dalam mengenai informasi yang tersirat. Untuk prinsip visualisasi informasi akan dilanjutkan oleh Saudara Denny Mulyadi. Prinsip visualisasi informasi. Satu, fokus pada konten. Data grafis harus menarik untuk orang lain. Dua, perbandingan. Biasanya membandingkan suatu data grafik atau terhadap lain. Manfaat bagi konstan dengan referensi numerik. View dan detail menyediakan baik tinjauan global maupun kemampuan detail zooming. 3. Fokus dan konteks menunjukkan detail dari suatu atau lebih daerah di dalam sebuah konteks global yang lebih down. Memilih item individu visualisasi informasi. 1. Diagram. 2. Grafik. 3. Poster. 4. Kartun. 5. Komplik gambar. 7. Bagian. Saudara Eka. Bentuk-bentuk hierarki informasi. Tree atau pohon. 2. Chips, pohon hiperbolik dan pohon kerucut. 3. Reseptrasi isi ruang tree map.
Groupware. Pengertian groupware Groupware collaborative software juga disebut sebagai groupware adalah perangkat lunak komputer yang dirancang untuk membantu orang yang terlibat dalam suatu tugas bersama agar mencapai tujuannya. Maksud rancangan kolaboratif software atau yang disebut groupware adalah mengubah cara berbagi dokumen dan rich media untuk memungkinkan terjadinya kolaborasi tim yang lebih efektif. Kolaborasi hubungan dengan teknologi informasi terlihat memiliki beberapa definisi. Groupware dan tingkat kolaborasi. Groupware dapat dibagi menjadi 3 kategori tergantung pada tingkat kolaborasi. Komunikasi dapat dianggap sebagai pertukaran informasi yang tidak terstruktur. Sebuah panggilan telepon atau diskusi chat adalah contohnya. Conferencing atau tingkat kolaborasi mengacu pada kerja interaktif menuju tujuan bersama. Brainstorming atau voting adalah contohnya seperti koordinasi mengacu pada pekerjaan kompleks yang saling memiliki ketergantungan maupun tujuan bersama. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Saudara Irfan untuk aplikasi groupware-nya. Suara. Mic. Aplikasi groupware. Kolaborasi berdasarkan tempat. Groupware dapat menggabungkan pengguna yang lokasinya berjauhan, misalnya dengan adanya video conference, meeting room, chatting, ataupun messenger. Groupware jenis ini lebih banyak berbasis web, agar dapat diakses secara bersamaan di lokasi yang berjauhan. Kolaborasi berdasarkan waktu. Groupware dapat dijalankan di waktu yang berbeda, misalnya dengan email, forum diskusi, sharing editing. Tampilan harus dapat dilihat oleh setiap pengguna lengkap dengan penunjuk waktu terakhir pengguna menggunakan aplikasi tersebut. Contoh aplikasi Groupware terdiri atas 1. Komunikasi media komputer, yaitu mencakup email, instant messenger, dan SMS. 2. Konferensi dan komunikasi video. Ketiga, meeting dan sistem pendukung keputusan, mencakup argumentation tools, meeting rooms, dan shared work surface. 4. Aplikasi dan artefak saling berbagi, yang mencakup shared editor, shared diaries, dan share PC dan share Windows. Terima kasih. Berhubung di sini ada yang mengikuti ini juga, saya mempersilakan untuk yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, Mas Irfan Saputra dan kelompoknya ya. Saya Reski Rinaldi ingin bertanya tentang groupware ini ya. Jadi groupware ini diperuntukkan untuk sosial media, untuk secara meeting dan lain-lain ya. Dan mungkin kedepannya itu bisa berkembang. Contohnya itu kayak gimana ya, bisa dikembangin untuk media penjualan kah atau media yang lain ya. Sekian pertanyaan dari saya. Ya, baik. Terima kasih untuk Mas Reski dari pertanyaannya. Mungkin kita ingin mencari tahu dulu atau ini lagi untuk jawabannya. Ya, baik Mas. Mungkin saya mencoba menjawab untuk pertanyaan Mas Reski. Untuk tadi pertanyaan tentang mengenai perkembangannya mengenai groupware ini, mungkin bisa contohnya kayak e-learning di e-learning Umpam. Itu contoh untuk dari si groupware mungkin kayak gitu bisa. Jadi perkembangannya bisa untuk pendidikan itu
my learning umpam gitu. Mungkin kalau kalau yang lainnya bisa bisa untuk Mas Eka atau Mas Denny ditambahkan jawabannya. Oke, mungkin saya menambahkan dari Mas Irfan. Ini contohnya mungkin kayak berjualan melalui internet ya. Maksudnya sekarang udah tidak harus tinggal ketemu sama customernya, bisa melalui lewat e-commerce gitu, kayak contohnya itu kayak di Shopee atau Tokopedia gitu. Mungkin itu aja sih yang bisa saya tambahkan. Mungkin ada tambahannya Mas Denny? Cukup mungkin ya Mas Rizky jawabannya. Cukup jelas atau belum? Ya, jawabannya udah puas sih, saya udah merasa puas untuk jawabannya dari kalian. Terima kasih. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.